Teman-teman, mari kita mengenal seorang yang sudah sangat berjasa sekali di negara kita, dan juga sekaligus Jenderal favorit Soekarno. Ahmad Yani. Jadi kapan dan di mana Ahmad Yani ini lahir? Dia itu lahir pada 19 Juni 1922 di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Pada tahun 1935, Ahmad Yani memulai pendidikan dasar di Holland Schielange School atau HIS di Bogor. Pada 1938, ia melanjutkan pendidikan menengah di Meer Uitgebreid Leger on the Ridge atau MULO di Bogor. Pada tahun 1940, ia bergabung dengan Dinas Topografi Militer atau KNIL di Malang dan menjalani pendidikan militer di Bandung sebagai sersan. Di tahun yang sama, Ahmad Yani terlibat dalam pertempuran di Ciater, Lembang saat Belanda melawan Jepang. 1942, ia ditangkap oleh Jepang setelah mereka menang dalam pertempuran melawan Belanda dan dipenjara. Setelah dibebaskan, ia hidup sebagai warga sipil hingga Jepang membentuk organisasi militer di Indonesia. 1943, ia bergabung dengan PETA atau Pembela Tanah Air, organisasi militer bentukan Jepang, sebagai penerjemah karena kemampuannya dalam bahasa Inggris, Belanda, dan Jepang. Ia juga menerima pelatihan militer lebih lanjut, termasuk pelatihan Heiho di Magelang dan pendidikan militer Shodancho di Bogor. Pada tahun 1945, setelah Indonesia merdeka, Ahmad Yani bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan menjadi salah satu komandan pasukan pada tanggal 21 November 1945. Ia berhasil menghalau pasukan Inggris yang memasuki Magelang, dan pada 1948 Ahmad Yani berperan penting banget dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Ia memimpin Brigade 9 dan berpartisipasi dalam serangan umum 1 Maret 1949, di mana pasukannya menghancurkan pos-pos Belanda di sekitar Yogyakarta dan menghambat gerak maju tentara Belanda. Pada 1948, Ahmad Yani diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD menggantikan Jenderal Abdul Haris Nasution. Sebagai KSAD, Yani bertanggung jawab dalam memimpin Angkatan Darat dan menjaga stabilitas nasional. Pada 1949, ia memimpin Brigade 9 dalam serangan umum 1 Maret, berhasil menunda perjalanan pasukan Belanda dan menghancurkan pos-pos mereka di sekitar Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dan pada 1952, Ahmad Yani bergabung dengan Batalion Infanteri 400 dan dipercaya untuk membentuk dan memimpin satuan khusus Banteng Riders yang bertugas menumpas gerakan separatis DITII di Jawa Barat dan PRRI atau Permesta di Sumatera dan Sulawesi. Penumpasan terhadap pemberontakan karena beberapa kali pasukan TNI yang dipimpin oleh beberapa komando yang belum berhasil mengalahkan pasukan dari DI dan TI. Maka disuruhlah Jenderal Ahmad Yani untuk mengalahkan pasukan DI TI ini. Jenderal Ahmad Yani ini juga membentuk sebuah pasukan kecil yang bernama Banteng Riders atau Batalion Infanteri 400 pada tanggal 12 Mei 1952. Melalui operasi Banteng Riders, pemberontakan DITII di Jawa Tengah dikalahkan. Strategi yang digunakan adalah pagar betis. Pagar betis adalah sebuah taktik di mana TNI bekerja sama dengan masyarakat untuk mengepung daerah-daerah yang menjadi basis pemberontakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Yang pertama adalah pemadaman strategi gerilya yang efektif. Pemahaman yang mendalam. Ahmad Yani memiliki pemahaman yang mendalam tentang taktik gerilya yang digunakan oleh DITII. Ini memungkinkannya merancang strategi yang efektif untuk melawan mereka. Yang kedua, ada adaptasi yang cepat. Ia mampu menyesuaikan strategi militernya dengan cepat sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan. Lalu, ada juga pembentukan satuan khusus. Yang pertama adalah Banteng Raiders. Pembentukan satuan khusus Banteng Raiders ini menjadi kunci keberhasilan operasi. Satuan ini dilatih secara khusus untuk melakukan operasi raid dan memiliki mobilitas tinggi. Yang kedua adalah keahlian khusus. Anggota Banteng Raiders memiliki keahlian khusus dalam perang gerilya sehingga mampu bergerak lincah di medan yang sulit. Lalu ada juga dukungan rakyat. Dekat dengan rakyat, Ahmad Yani berupaya membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Hal ini membuat masyarakat lebih terbuka untuk memberikan informasi tentang keberadaan DITII.
Yang kedua, ada bantuan logistik. Dukungan logistik dari para masyarakat juga membantu sekali dalam operasi militer. Lalu, ada juga kepemimpinan yang kuat. Yang pertama, inspiratif. Ahmad Yani adalah seorang pemimpin yang inspiratif dan mampu memotivasi pasukannya. Yang kedua, tegas dan disiplin. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan disiplin. Mari kita lanjutkan. Pada tahun 1955, Ahmad Yani dikirim ke Amerika Serikat untuk mengikuti pelatihan di Sekolah Staf Umum dan Komando di Fort Leavenworth, Kansas. Ia juga menerima pelatihan tambahan di Inggris. Pada masa ini, ia menjabat sebagai asisten logistik KSAD. Pada tahun 1962, ia juga diangkat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat, menggantikan A.H. Nasution. Jabatan ini memberikan peran kunci dalam memimpin Angkatan Darat selama periode genting dalam sejarah Indonesia, termasuk ketegangan antara militer dan Partai Komunis Indonesia. Pada tahun 1965, Ahmad Yani menentang gagasan pembentukan Angkatan Kelima yang diajukan oleh PKI yang ingin mempersenjatai buruh dan petani. Hal ini membuatnya berselisih dengan tokoh-tokoh PKI dan menjadi salah satu target utama dalam gerakan 30S. Lalu, pada tanggal 30 September sampai 1 Oktober, Ahmad Yani dibunuh oleh pasukan gerakan 30S di rumahnya di Jakarta. Ia ditangkap dan ditembak oleh anggota pasukan yang berusaha menculiknya sebagai bagian dari upaya kudeta. Jasadnya kemudian ditemukan di lubang buaya bersama 6 jenderal lainnya. Lalu, pada tanggal 5 Oktober, Ahmad Yani secara resmi diangkat sebagai pahlawan revolusi bersama para jenderal lain yang gugur dalam peristiwa G30S. Namanya diabadikan sebagai simbol keteguhan militer Indonesia dalam melawan ancaman komunisme. Lalu, pada tanggal 6 Oktober, beliau dimakamkan dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Itulah kisah dari Jenderal Ahmad Yani. Terima kasih.